Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat Masjid As-Sunnah Bintara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua permasalahan. Yang pertama adalah tentang as-sadaq atau al-mahar, kemudian yang kedua tentang al-mut'ah, yaitu pemberian yang diberikan kepada wanita ketika terjadi perceraian, ya. As-sadaq itu mahar, yang kedua adalah al-mut'ah, itu pemberian yang diberikan kepada wanita untuk menenangkan hatinya ketika terjadi perceraian. Adapun as-sadaq atau al-mahar, hukum daripada mahar adalah wajib bagi suami untuk memberikan mahar kepada wanita ketika terjadi pernikahan. Tapi mahar bukan termasuk syarat pernikahan. Artinya kalau dalam pernikahan tidak disebut mahar, tetap pernikahan sah, tetapi mahar diurus setelah itu, ya. Tetap wajib, ya, dan harus diberikan. Meskipun suami istri sepakat, misalnya istri sepakat untuk tidak menerima mahar atau dia ingin menghadiahkan dirinya kepada sang lelaki, maka hadiah tersebut tidak diterima, ya. Yang boleh dihadiahkan wanita menghadiahkan dirinya hanya Rasulullah SAW. Selain Nabi tidak boleh. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika seorang wanita mukminah ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi ingin menikahinya, maka itu khalisatan laka, itu hanya boleh untuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min dunil mu'minin, adapun kaum mukminin yang lain tidak boleh. Maka pernikahan, akad tersebut harus ada maharnya. Namun jika ada akad nikah terjadi, syarat nikah, rukun nikah terpenuhi, ada mempelai laki, mempelai wanita, ada wali, ada saksi, ada sighah akad sebagaimana kita bahas pertemuan lalu, maka akad nikah tersebut sah meskipun mahar tidak dibahas. Mahar akan nyusul dibahas, apakah dia mahar mithl atau yang lainnya, sebagaimana akan kita jelaskan. Adapun dalil tentang wajibnya mahar, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 4, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Ya, berikanlah kepada wanita mahar-mahar mereka sebagai pemberian. Ya, ini perintah ditujukan kepada para suami yang ingin menikahi wanita atau sudah menikahi para wanita, maka Allah perintahkan wa atun nisa, berikanlah kepada istri-istri kalian shadaqatihinna, yaitu mahar mereka.
Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 24, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah." Ya, jika kalian bersenang-senang dengan mereka, dengan para wanita, maka fa'atuhunna, yaitu jika kalian nikahi mereka, maka berikanlah kepada mereka ujurahunna, upah mereka, maksudnya adalah mahar mereka, fariidhah sebagai suatu kewajiban. Jadi ini menunjukkan bahwasanya mahar hukumnya wajib dari Al-Quran. Dari sunnah jelas dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanita ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiahkan dirinya. Faqalat innaha wahabat nafsaha lillahi wa li rasulih. Dia menghibahkan dirinya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Mali fin nisa'i min haja." Aku lagi tidak ingin menikah. Faqala rajulun, seorang laki berkata, "Zawwijniha." Ya Rasulullah, kalau kau tidak mau, buat saya aja, nikahkan apa? Saya dengan wanita tersebut. Faqala, akhirnya Rasulullah SAW menikahkan wanita ini dengan sahabat tersebut. "A'tiha thawban." Kata Rasulullah SAW, berikan mahar kepada wanita ini berupa baju. Qala la ajid. Kata sahabat ini, aku tidak punya baju untuk dijadikan mahar. Qala a'tiha walau khataman min hadid. Ya, dalam riwayat saya punya sarung, tapi kalau sarung ini saya kasih, saya tidak punya sarung yang lain. Jadi laki ini tidak punya apa-apa, ya. Kata Rasulullah SAW, a'tiha walau khataman min hadid. Berikanlah kepada dia mahar meskipun cincin besi. Artinya cincin besi suatu yang apa? Sepele. Tapi ada nilainya. Selama suatu bisa bernilai, maka bisa jadi mahar. Meskipun cuma 1 real, ya. Meskipun cuma 10.000, ya. Selama wanita setuju dan itu ada nilainya, boleh menjadi apa? Mahar. Tapi harus ada mahar. Fa'talla lahu, dia mengatakan tidak ada. Faqala ma ma'aka minal Qur'an? Qala kadza wa kadza. Kau punya hafalan Quran? Kata dia, iya. Qad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan hafalan Qur'anmu, maksudnya upah engkau mengajari wanita tersebut baca Al-Qur'an, ya. Jadi bukan, ya, makanya di antara kesalahan ketika seorang menikah menjadikan hafalan Al-Quran sebagai mahar. Ini salah paham. Yang dimaksud oleh para ulama yaitu upah engkau. Jadi mahar itu harus ada bernilai. Apakah dia suatu barang atau dia suatu jasa, seperti Nabi Musa alaihissalam ketika menikah dengan putri dari seorang yang soleh tersebut, disyaratkan bekerja berapa tahun? 8 tahun atau 10 tahun. Bukan, tapi jasa. Jasa bekerja sebagai penggembala kambing, ngurus kebun selama 10 tahun. Seperti ini juga Rasulullah SAW mengatakan, zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, yaitu aku menikahkan engkau dengan dia dengan kau mengajari apa? Wanita tersebut Al-Quran, karena upah mengajari Al-Quran ada upahnya, ya. Jadi ini dalil bahwasanya mahar itu harus ada. Meskipun dia bukan syarat atau rukun nikah, tapi dia harus ada. Hukumnya wajib. Ini hadis, ya. Sampai Rasulullah mengatakan walau khataman min hadid, meskipun hanya cincin besi. Dari sini saya ingatkan kepada sebagian ikhwan yang salah paham, sebagian mereka bangga kalau menikah dengan mahar hafalan Quran, ya. Saya pernah hadir pernikahan, kemudian maharnya adalah ayat kursi dan terjemahannya. Maka ketika mahar, sang lelaki baca ayat kursi, teman saya sendiri, ya, baca ayat kursi, kemudian dia baca terjemahannya. Ya, tapi wanita tersebut juga sudah hafal ayat kursi. Apa yang mau diajarkan kepada dia, ya. Habis itu sudah acara bubar-bubar, saya panggil lagi. Saya bilang, apa lebih baik maharnya ditentukan, ya. Ya, meskipun perkara yang sepele, tapi harus bernilai. Jadi bukan sunnah menikah dengan mahar apa? Al-Quran. Bahkan ini salah paham. Ini adalah kesalahpahaman, ya. Bahkan Rasulullah SAW di sini menjadikan itu yang terakhir. Kalau nggak ada lagi, ya sudah. Upah kau ngajar di Al-Quran dijadikan sebagai mahar. Faham? Baik. Adapun ijma, maka para ulama telah sepakat wajibnya mahar tanpa ada yang mengingkarinya. Adapun hikmah disyariatkannya as-sadaq, mahar disebut juga as-sadaq, ya. Untuk menunjukkan bahwasanya ketulusan seorang lelaki ketika hendak menikah, ya, dengan pernikahan yang mulia, ya. Dan dia serius, menunjukkan keseriusannya. Demikian juga ini juga merupakan uang yang bisa digunakan oleh sang wanita untuk menyiapkan dirinya, mungkin beli pakaian supaya dia bisa bersiap untuk
melayani atau menerima sang lelaki dengan baik ya. Ya, jadi tujuan syariat menentukan adanya mahar dalam rangka untuk menjaga kemuliaan apa wanita. Ya, dengan makanya perlu ada mahar, ada pengorbanan dari sang lelaki menunjukkan keseriusan. Sehingga wanita tidak asal dinikahi begitu saja tanpa ada mahar, tanpa ada sesuatu yang dikeluarkan oleh sang lelaki, maka tidak benar, bisa jadi wanita dipermainkan. Tapi kalau ada mahar menunjukkan ada keseriusan. Taib, dan disunahkan seorang ketika menikah maharnya disebutkan, nominalnya disebutkan ya. Dan dengan disebutkannya mahar, nilai nominal mahar untuk jangan sampai ada pertikaian ya. Kalau tidak disebutkan maharnya berapa, nanti akan terjadi perselisihan. Maharnya berapa? Jadi perselisihan. Oleh karenanya mahar hendaknya ditentukan sebelum akad nikah dan disebutkan ketika akad nikah maharnya tersebut, sehingga tidak terjadi pertikaian setelah itu. Taib. Berikutnya, yang memiliki mahar siapa? Mahar adalah milik sang wanita saja. Tidak ada hak bagi wali-walinya. Seorang pun dari walinya, kerabatnya tidak berhak mendapatkan mahar tersebut. Memang mereka benar, mereka berhak untuk mengqabad, menerima mahar tersebut, tetapi ketika mereka terima bukan untuk mereka, tapi untuk apa? Untuk sang wanita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina." Ya. Jadi mahar itu adalah milik sang wanita. Makanya para ulama khilaf tentang jika orang tuanya mensyaratkan harta untuk orang tuanya, ya. Kamu boleh nikah anak saya, tapi kamu kasih saya uang 100 juta. Ya, untuk nikah. Ini diperselisihkan oleh para ulama, hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i, namanya mahar, pemberian yang diberikan untuk pernikahan semuanya milik siapa? Milik sang wanita, ya, milik sang wanita. Bahkan kalau disebutkan seandainya untuk ayah sekian, untuk ibu sekian, ketika terjadi akad nikah, setelah syarat-syarat tersebut semuanya harus dimiliki oleh sang wanita. Karena semua uang yang dikeluarkan untuk pernikahan tersebut bukan milik para wali, semuanya milik wanita. Sebagian ulama membolehkan. Tapi ini masalah khilaf ya. Mazhab Syafi'i enggak. Mazhab Syafi'i bahwasanya harta itu kalau disyaratkan ya semuanya harus milik siapa? Milik perempuan ya. Bahkan syarat tersebut tidak dianggap ya, tidak dianggap. Baik. Nanti akan kita bahas insyaallah. Adapun ukuran mahar, berapa mahar minimal dan berapa mahar maksimal. Tidak ada dalil menunjukkan batasan mahar minimal dan tidak ada dalil yang menunjukkan mahar maksimal ya. Allah berfirman, wa ahilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum, dan dihalalkan kalian untuk menikah selain daripada yang diharamkan, silahkan an tabtagu bi amwalikum, dengan kalian menikah dengan harta kalian. Allah hanya mengatakan bi amwalikum, kalian menikah dengan harta kalian tanpa menentukan berapa-berapanya nominalnya maupun maksimalnya. Apalagi tadi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan a'tiha walau khataman min hadid, berikanlah mahar kepada sang wanita meskipun hanya cincin apa? Cincin besi murah. 5.000, 10.000 dapat cincin apa? Besi. Menunjukkan suatu yang sangat murah pun boleh menjadi mahar jika sang wanita ridha dengan mahar tersebut. Ya. Sementara dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian telah memberikan mahar kepada para wanita qintara. Qintara itu jumlah harta yang banyak ya. Ya, jadi al-qintar dalam bahasa Arab artinya al-mal katsir, harta yang banyak. Ini dalil bahwasanya Allah membolehkan mahar dengan harta yang banyak, sehingga tidak ada batasan maksimal mahar. Akan tetapi kata para penulis Al-Fiqhul Manhaji, disunahkan atau disukai, bukan disunahkan, disukai agar mahar, jadi beda kalau disunahkan. Kalau disunahkan itu berarti ada dalilnya, paham? Tapi yang disukai adalah perkara yang disukai oleh para fuqaha berdasarkan hukum yang mereka nilai ya. Meskipun tanpa dalil, mereka mengatakan disukai yustahab an la yaqillal mahar an asyarat darahim. Jangan sampai mahar kurang dari 10 dirham. Khurujan min khilafi man aujaba dzalik wa humul Hanafiyah. Karena Hanafiyah mewajibkan minimal mahar adalah 10 dirham. Ya, supaya keluar daripada khilaf, mending mahar jangan lebih kecil daripada 10 dirham, dari 10 dirham.
Kemudian juga mereka mengatakan wa kadzalika yustahab alla yazida an 500 dirham. Dan juga disukai agar mahar tidak melebihi 500 dirham. Tidak melebihi 500 dirham. Karena yang datang dalam hadis mahar dari putri-putri Nabi dan juga istri-istri Nabi adalah sekitar begitu, 500 dirham. Dalam satu hadis Umar bin Khattab berkata, "La tughlu suduqan nisa." Janganlah kalian berlebih-lebihan mempermahal mahar para wanita. Fa innaha law kanat makramatan fid dunya aw taqwan fil akhirah lakana aulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang mahar yang mahal itu yang tinggi nilainya adalah suatu kemuliaan di dunia dan bentuk takwa di akhirat, tentu Rasulullah SAW yang lebih utama kemudian akan memberikan mahar yang lebih tinggi. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi wala usdiqat imra'atun min banatihi akthar min 12 uqiyah. Tidaklah Nabi memberi mahar kepada istri-istrinya dan juga tidaklah putri-putri Nabi diberi mahar lebih dari 12 uqiyah. Dan satu uqiyah sama dengan 40 dirham. 40 kali 12 berarti 480 dirham. Itulah mahar yang paling baik, jangan melebihi dari mahar tersebut. Kata penulis, wa hadzal miqdar yusawi nisabain wa nisf lizakat takriban kama huwa ma'lun fi nisabiz zakat allati tajibu fi zakat min al-fiddah. Ini sama dengan 2,5 nisab zakat perak ya. Zakat perak ya. Karena satu nisab sekitar 200 dirham, ya, 2 nisab berarti 200 ya, 400 sama 80 sekitar 2,5 nisab ya. Setengah nisab sekitar 100, 480. Berapa kira-kira itu? Kemarin kita pernah hitung nisab zakat berapa? Berapa rupiah? Sekitar belasan juta ya. Berapa? 8 juta nisab zakat perak. Kita taruhlah 10 juta. 10 juta kalau mengikuti dirham 10 juta 2,5 nisab berarti sekitar 25 juta ya. Allah alam, coba saya lupa juga berapa nisab perak, kita sempat hitung-hitung ya. Tapi intinya tidak terlalu mahal ya. Taib, yang berikutnya masalah membayar mahar apakah kontan atau utang? Boleh ya. Boleh kontan, boleh utang sesuai dengan kesepakatan persetujuan sang wanita. Dia mau boleh hutang, boleh dia setuju kalau hutang, dia setuju kalau kontan, terserah dia. Ya. Jika lelaki ketika nikah dia berkata, saya bayar mahar 20 juta rupiah kontan. Terjadi pernikahan, kemudian ternyata uangnya nggak dikasih-kasih. Maka boleh bagi sang wanita untuk tidak digauli oleh sang lelaki. Dia mau gauli, enggak dulu, mahar dulu dong. Kau bilang kontan. Bilang kontan, ya mana kontannya enggak ada ya. Maka boleh dia menahan diri dari melayani sang lelaki. Meskipun akad nikahnya sah, karena kita bilang masalah mahar tidak berkaitan dengan sah tidaknya akad nikah. Paham ya? Sah akad nikah yang penting terpenuhi rukunnya. Rukunnya kita sudah sebutkan, 2 calon mempelai, 2 saksi, wali, kemudian sighah ya, yaitu akadnya. Adapun kalau dia mengatakan saya bayar mahar kontan, ternyata dia tidak bayar, maka boleh bagi sang wanita untuk tidak melayani sang lelaki sampai dia bayar mahar. Tetapi kalau dia mengatakan maharnya 20 juta, utang setahun, maka wajib bagi sang wanita untuk melayani sang lelaki, karena dia sendiri yang sudah setuju maharnya untuk dibayar hutang ya. Siapa di antara antum yang maharnya hutang? Ada? Ada? Enggak ada ya? Semuanya kontan tapi hutang. Kontan kemudian diambil lagi. Taib. Sekarang kita terkait dengan mahar berapa yang kondisi-kondisi mahar ya. Di sini saya akan tulis di sini biar mudah dipahami. Kondisi pembayaran mahar. Atau as-sadaq. Yang pertama harus dibayar full. Diserahkan full, penuh.
Ini dua kondisi, ya. Kapan? Dalam dua kondisi. Yang pertama adalah jika dia telah menggauli sang istri. Jika telah menggauli sang istri. Telah berjima maksudnya. Meskipun dengan cara yang haram, ya misalnya wanita ketika nikah ternyata lagi haid, kemudian dia gauli, ini kan haram ya, tapi dia sudah menggaulinya, maka tetap harus bayar mahar secara total ya. Allah berfirman, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fardhah." Siapa wanita yang kalian gauli bersenang-senang dengannya, maka berikanlah kepada mereka upah mereka sebagai suatu kewajiban ya. Yang dimaksud dengan istimta bersenang-senang maksudnya menggauli ya, menggauli. Kondisi yang kedua, jika salah satu dari keduanya meninggal. Meninggal meski belum menggauli, meski sang wanita belum digauli. Hal ini dalilnya apa? Ya, dalilnya ijma para sahabat. Inilah kondisi bahwasanya mahar harus diserahkan secara penuh ya. Tapi kondisi kedua harus diserahkan setengah mahar. Hanya diserahkan setengah nilai mahar. Kapan kondisi-kondisinya? Satu kondisi, yaitu hanya satu kondisi, yaitu jika menceraikannya setelah akad dan telah disebutkan jumlah nominal maharnya ya. Jika setelah akad belum digauli lalu dicerai namun telah disebutkan nominal mahar. Ya. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah 237 ya. Allah berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Kata Allah, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menggauli istri-istri tersebut, wa qad faradtum lahunna fariidhah, dan kalian sudah terlanjur menyebutkan nominal apa? Mahar. Maka fanisfu ma faradtum, serahkanlah setengah mahar. Misalnya seorang laki menikah dengan seorang wanita, dia bilang maharnya 1 miliar. Oke, 1 miliar. Nikah. Kemudian setelah akad nikah selesai, nanti mau serumah bulan depan. Belum digaul ini. Kemudian belum sampai bulan depan, sang lelaki berubah pikiran. Saya cerai aja lah. Ya. Ketika dia cerai, maka dia harus bayar setengah mahar. Berapa? 500 juta. Kenapa dia harus bayar? Jawabannya karena dia sudah booking itu perempuan selama 1 bulan. Ya. Dia sudah booking, nggak ada yang maju untuk apa? Menikahinya. Dia wajib membayar setengah apa? Mahar. Illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. Kecuali sang wanita memaafkan, kita nggak usah bayar. Nah, itu terserah. Tapi kewajiban bagi laki ini karena dia sudah menikah dan dia sudah sebut nominal mahar dan dia belum menggaulinya, maka dia cuma wajib bayar setengah. Kecuali sang wanita memaafkan, dia bilang nggak usah bayar, atau sebaliknya sang lelaki memaafkan, dia mengatakan saya bayar full, saya bayar 1 miliar, tidak ada masalah. Wanita boleh mengambilnya jika sang lelaki ridha. Wa anta afu aqrabu littaqwa, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih memaafkan itu yang lebih dekat pada ketakwaan. Lomba-lomba, apakah wanita mengatakan tidak usah atau sang lelaki membayar full. Paham? Tetapi yang wajib cuma berapa? Setengah. Kalau di Indonesia jarang terjadi hal demikian. Biasanya akad
langsung disertai dengan malam pertama ya. Jadi tidak ada penundaan. Terkadang akad langsung siang pertama, bukan lagi malam pertama. Iya. Adapun di Arab itu sering antara akad dengan berhubungan itu ada jeda, Terkadang bisa berbulan-bulan. Nah di jeda tersebut bisa jadi terjadi sesuatu yang terjadi. Bisa jadi sang laki menceraikan sang wanita. Paham ya? Baik. Yang ketiga, sukutul mahar kullihi. Maharnya gugur seluruhnya. Mahar gugur. Nol, tidak dibayar. Ya. Ini disebutkan sebabnya jika sang wanita berpisah dari suaminya sebelum digauli dan perpisahan tersebut disebabkan karena sang wanita. Jadi kondisinya apa? Wanita berpisah dari suaminya, itu dicerai misalnya, suaminya belum digauli dan perpisahan tersebut disebabkan karena dia. Perpisahan tersebut disebabkan oleh sang wanita. Dia penyebabnya. Ya, menggugur ya. Apa kesalahan sang laki? Dia tidak salah, suruh bayar ya. Yang menyebabkan perceraian atau perpisahan sang wanita, maka mahar gugur seluruhnya. Contoh apa saja? Contoh misalnya sang wanita masuk Islam. Dia sudah nikah. Kita sudah sebutkan mahar antara pernikahan orang kafir diakui atau tidak? Diakui. Akad di antara orang kafir diakui atau tidak? Diakui. Kalau mereka masuk Islam bareng-bareng, selesai. Tidak perlu mengulangi apa? Akad. Kita sudah bahas pada pertemuan lalu. Ya. Kalau sang wanita masuk Islam, lelaki tetap apa? Tetap kafir, maka maharnya apa? Gugur ya. Ini tentunya sebelum digauli. Tentu ini kondisi jarang terjadi ya. Ini syaratnya dia belum digauli. Kalau sudah gauli tadi harus bayar mahar full. Contohnya juga terjadi fasakh. Fasakh yaitu pembatalan nikah. Pembatalan akad nikah. Akad nikah karena aib pada suami. Baik, perhatikan sini. Sebabnya ada pada wanita atau pada suami? Pada suami. Tetapi yang tidak mau melanjutkan siapa? Istri. Paham? Memang benar. Suami punya aib ternyata ketika dinikahi, mohon maaf, misalnya kelaminnya enggak ada misalnya. Misalnya ada, ya ada. Atau misalnya ternyata dia tidak mampu untuk berhubungan misalnya. Aib ya. Atau intinya ada aib yang menjadikan tujuan pernikahan tidak bisa terlaksana. Maka wanita minta mundur ya. Benar aib pada laki, tapi yang minta mundur siapa? Sang wanita. Maka ketika itu mahar menjadi gugur. Demikian juga jika aib pada wanita yang tidak diketahui oleh sang lelaki ya. Maka mahar juga gugur ya. Karena sang wanita inilah yang memilih untuk berpisah. Ya. Karena sang wanita lah yang memilih untuk berpisah. Untuk berpisah. Maka dia tidak berhak untuk menerima mahar sama sekali. Namun kondisinya jarang terjadi karena disyaratkan belum digauli. Paham? Baik, kalau sudah kita lanjut. Tapi para fuqaha membahas tentang namanya mahar mithil, mahar semisal. Kalau bahasa kita mahar semisal. Mahar semisal yaitu mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang wajar sesuai dengan kondisi istrinya. Contoh maksudnya mahar tersebut tidak disebutkan ketika pernikahan. Tahu-tahu nikah oke saya terima jadi. Mahar kemarin berapa? Sudah terlanjur nikah, akad sudah selesai. Ketika tidak disebutkan maka ini wanita dibayar dengan mahar al-mithil. Mahar al-mithil itu maksudnya wanita seperti dia kira-kira berapa maharnya. Dan ini banyak
hal yang harus diperhatikan. Apa dari suku mana, kemudian usianya, pekerjaannya, ya. Sudah naik haji atau belum? Banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk menentukan mahar al-mithl. Itu maksudnya mahar mithl. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan mahar mithl. Ini keluar daripada yang kita bahas, ya. Mahar mithl, ya, diperkirakan nilainya dengan melihat kerabat sang wanita, ya. Dilihat dari nasabnya dari sisi ayahnya, ya. Maka yang paling dekat, ya, adalah saudarinya kandung, ya. Taib, saudari kandungnya waktu itu maharnya berapa kira-kira kasih sama dia. Kemudian kalau tidak ketahuan, saudari sebapaknya. Mungkin saudari kandungnya belum nikah, saudari sebapaknya sudah menikah, enggak, berapa kira-kira. Atau ponakan-ponakannya, banat atau tante-tantenya, ya. Kemudian juga ini contoh untuk menentukan mahar mithl itu seperti itu. Jadi lihat saudarinya, adik-adiknya, kakaknya, saudari seayah. Kalau enggak lihat ponakan-ponakannya berapa. Kali satu keluarga biasanya mahar seperti itu. Apalagi dalam misalnya di Arab Saudi kabilah ya sekitar gitu, ya. Saya sempat tanya sama teman-teman di sana di Arab Saudi, berapa mahar kalian? Ya, siapa tahu ada kesempatan. Kata mereka, kalau kabilah ini sekian, 30.000 real. Kalau kabilah ini 80.000 real Saudi. Ini zaman saya masih S1 dulu. Kalau kabilah ini 100.000 real. Jadi mereka bervariasi ternyata. Nah, itu contoh bahwasanya masing-masing kabilah punya mahar yang ma'ruf mereka tentukan, ya. Ya, ini penting ketika untuk mahar mithl, ketika pernikahan tidak disebutkan maharnya, maka disebut mahar mithl. Itu mahar nilainya semisal wanita yang seperti dia. Demikian juga perlu diperhatikan, ini ada pembahasan dari Syafi'iyah lengkap, ya. Kalau ternyata dari asabah tidak ada, maka misalnya saudara dari bapak-bapaknya semua ternyata belum nikah, saudarinya, saudari sebapaknya belum nikah, ponakannya belum nikah, tante-tantenya belum nikah, maka dia dari sisi yang lain, ya. Ya, dari ibunya, lihat ibunya, maka dari sisi lihat ibunya. Ibunya dulu nikah berapa? Kalau enggak neneknya dulu nikah berapa? Maharnya berapa? Bibinya, kemudian putri-putri saudari-saudarinya, ya. Ini juga dalam menentukan mahar mithl. Kalau tidak tahu keluarga dari bapaknya dan juga dari keluarga ibunya tidak ada yang belum nikah sehingga tidak diketahui berapa mahar mithlnya, maka dilihat para wanita yang di kampungnya kira-kira berapa, ya. Kemudian sifat-sifat juga diperhatikan menentukan mahar, misalnya umur menentukan, ya. Kemudian kecerdasan juga, ya. Artinya kuliah dengan tidak kuliah tentu maharnya berbeda, ya. Kalau ada pembahasan sudah naik haji, belum naik haji juga beda, ya. Sebagian daerah beda antara wanita sudah naik haji dengan wanita belum naik haji. Kenapa? Kalau dia nikah wanita sudah naik haji, sudah dia enggak akan menghajikan lagi wanita ini, selesai, sudah haji, ya. Tapi kalau belum haji, dia harus mungkin berusaha. Jadi sudah mengurangi beban, oleh karenanya maharnya beda, ya. Lebih mahal kalau wanita sudah haji. Kecantikan juga mempengaruhi, ya, dan lain-lain, ya. Ilmu, ya. Masalah gadis atau perawan, ini lain semuanya mempengaruhi mahar mithl. Dalilnya dalam hadis, ya. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya tentang seorang laki yang menikahi seorang wanita. Setelah menikah ternyata mereka ketika menikah tidak menyebutkan mahar, nominal mahar. Kemudian belum sempat digauli sampai sang laki meninggal dunia. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan laha mithlu sadaqi nisaiha. Maka dia berhak mendapatkan mahar semisal wanita-wanitanya, itu semisal wanita kerabat-kerabatnya tadi. Kemudian berdirilah Ma'qil bin Sinan al-Asja'i. Sahabat yang lain dia berkata, qada Rasulullah sallam fi Barwa binti Washiq imra'atin minna mithla alladhi qadaita. Wahai Ibnu Mas'ud, apa yang kau ijtihadmu tadi ternyata pernah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada permasalahan yang mirip dengan salah seorang wanita dari kabilah kami. Maka Ibnu Mas'ud pun gembira. Ternyata hukum yang dia tetapkan sesuai dengan hukumnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hal-hal yang mewajibkan mahar mithl apa saja, ya. Kondisi-kondisi mahar mithl.
tidak begitu penting bagi kita ya, karena insya Allah jarang terjadi seperti ini. Ini sekedar fikih, kita belajar ya, tentang masalah atau ada masalah ya kita hadapi ya. Antum sudah nikah semua? Masih banyak jomblo? Minta mahar 10.000. Baik. Yang pertama, jika akad nikah rusak, akad nikah tidak sah. Tidak sah, namun sudah terlanjur digauli. Dan ini banyak ya, contoh. Karena meskipun dalam nikah tersebut akadnya disebutkan ya, meski nominal mahar telah disebutkan. Kenapa? Karena nominal mahar yang diakui jika dibangun di atas akad yang sahih, akad yang benar. Ketika akadnya tidak sah, ternyata tidak ada walinya misalnya, atau menikah tanpa ada saksi, atau menikahi sang wanita di masa iddahnya, ini semua berarti tidak sah. Maka nominal akad yang telah disebutkan di cancel, di ilgha. Kenapa? Karena akadnya tidak sah. Ketika nominal tersebut di cancel, maka berpindah pada mahar apa? Misal, paham? Ya. Nominal ini dibatalkan karena dibangun di atas akad yang fasid, akad yang tidak sah. Lalu berpindah ke mahar apa? Misal, berpindah ke mahar misal, mahar al-misal ya. Yang kondisi kedua, ini yang pertama, mahar misal. Yang kedua, jika suami dan istri khilaf. Istri khilaf tentang nominal mahar. Tentang nominal mahar. Wanita berkata, kau bilang maharmu sekian, 10 ini. Kata sang, kau bilang 30 gram ya. Kemudian kata sang lelaki, tidak, saya bilang 10 gram ya. Kemudian masing-masing bersumpah. Kata sang istri, enggak, kau bilang 30 gram. Kata sang istri, kata sang lelaki, enggak, 10 gram. Dengan kondisi demikian, maka maharnya dibatalkan karena terjadi perselisihan. Kemudian berpindah kepada mahar apa? Misal. Paham ya? Ya. Ada sebagian daerah nikah dengan, misalnya saya menikahkan putriku dengan engkau dengan mahar 10 ini, 10 suatu sebutan. Misalnya 10 tokem misalnya ya. Ternyata tokem itu ternyata 3 gram. Jadi pikir 10 gram, ternyata tokem artinya 3 gram misalnya. Jadi 10 itu berarti 30 gram. Enggak paham nih calon suami, itu bahasa daerah sana. Misalnya ya, ribut-ribut tuh, saya 10 gram. Ya, kamu enggak, saya bukan gram, tokem itu. Misalnya ini, misalnya. Ribut. Kalau ribut sudah mahar apa? Misal. Taib. Atau yang ketiga, ini yang kedua, yang ketiga. Jika maharnya tidak sah ya, tidak sah. Jadi ini banyak kondisinya, ada beberapa kondisi. Kita sebut misalnya kondisi pertama, maharnya berupa barang haram, maharnya barang haram, harta haram. Contoh, dia mengatakan, saya menikahi engkau dengan mahar gitar misalnya. Atau saya menikahi engkau dengan mahar khamar. Saya menikahi engkau dengan mahar
3 ekor babi misalnya. Maka ini tidak dianggap harta halal dalam syariat, maka maharnya batal karena harta haram berpindah ke mahar apa? Misal. Paham? Yang kedua, misalnya maharnya adalah harta bukan miliknya. Harta bukan miliknya. Misalnya dia mengatakan, saya menikahi engkau dengan mahar sajadah. Ternyata sajadah curian. Sajadah ini, sajadah apa? Curian. Ini tidak diterima. Ya. Padahal sajadah sudah murah, cuma 100 ribu. Ketika mahar mithar 25 juta. Ketika dia bilang sajadah curian, ketahuan curian tidak diterima. Karena ini sajadah apa? Curian. Ketika harta bukan milik dia, maka maharnya tidak dianggap, maka berpindah kepada mahar mithar. Yang ketiga, misalnya menikahi 2 wanita atau lebih dalam satu waktu dengan satu mahar. Menikahi 2 wanita atau lebih dengan satu mahar. Ya. Nikahnya sahih tapi maharnya tidak sah. Ya. Misalnya dia menikahi 3 wanita, dia menikah situ, menikah sini, misalnya maharnya 1 miliar, tapi gabungan. Ternyata 1 miliar buat 3 orang. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak jelas. Yang pertama dan kedua dan ketiga itu berapa bagiannya persenannya. Karena tidak jelas, maka dianggap tidak sah maharnya. Akadnya sah, tetapi berpindah ke mahar apa? Misal. Yang keempat, seorang lelaki menikahkan anak kecilnya, ya. Masih kecil dia nikahkan, misalnya di bawah, belum balik, dia nikahkan sang lelaki yang belum balik, ya, dengan seorang wanita dengan menggunakan harta anak ini. Misalnya gini, pamannya, anak ini meninggal, bapaknya meninggal, punya harta banyak, anak yatim. Kemudian dia punya harta banyak, kemudian dia ingin nikahkan anak ini, belum balik. Kemudian dia nikahkan, kemudian dia menggunakan harta sang anak sebagai mahar. Ternyata maharnya untuk dibayarkan lebih besar daripada mahar yang semisal wanita yang dinikahi ini. Paham ke tidak? Si A punya anak, si A ini meninggal, paham? Dia orang kaya, punya harta warisan, diwariskan kepada apa? Anaknya. Pamannya ingin menikahkan dia ngurusin si anak kecil ini, maka dia nikahkan. Meski dia nikahkan, umur 12 tahun, belum balik dia nikahkan. Kemudian dia bayar mahar, mengambil harta anak ini juga untuk bayar mahar kepada seorang wanita yang biasanya cuma 25 juta maharnya, tapi dia bayar 100 juta. Seperti itu tidak boleh, karena merugikan apa? Sang anak. Saya punya teman dulu di Madinah, ya. Dia sering jalan sama seorang, saya pikir itu adiknya. Ternyata anaknya. Saya bilang, Masya Allah anakmu besar sekali. Saya bilang, itu adikmu. Saya umur 12 kalau nggak salah sudah dinikahkan. Saya umur 12, ayah saya sudah nikahkan apa? Saya. Jadi ada mereka nikah belum balik, suruh apa? Nikah. Itu terjadi di sebagian orang-orang Arab. Ya. Atau sebaliknya, anizawija saghirah atau bikran kabirah bi ghairi idniha bi aqal min mahal mithal. Dia menikahkan wanita yang masih kecil, dia nikahkan, kemudian dengan nilai yang lebih kecil daripada mahar mithal. Misalnya, dia punya anak yatim, ponakannya, perempuan masih kecil, umur 9. Dia nikahkan, belum balik, dia nikahkan sama laki, katanya sudah murah aja lah, 5 juta enggak apa-apa. Yang penting kau urus dia. Ini enggak boleh juga. Karena 5 juta itu tidak wajar bagi wanita seperti ini. Oleh karenanya, maharnya dibatalkan, berpindah kepada mahar apa? Ini tidak maslahat bagi wanita kecil tersebut yang dinikahkan. Paham? Yang kelima, ini tadi yang keempat terkait menikahkan anak-anak tadi ya. Belum balik. Tapi yang kelima adalah seorang wanita yang menghadiahkan dirinya, ya. Dia mengatakan kepada, atau dia menyerahkan urusannya,
disebut dengan al-mufawwidhah, yaitu dia menyerahkan urusannya kepada walinya. Dia berkata, "Zawijni bila mahar." Nikahkan aku sama lelaki tanpa perlu mahar. Maka akhirnya sang walinya menikahkan dia dengan seorang laki dan tidak mau mahar. Ya. Maka ketika itu wajib bagi sang wanita atau bagi sang lelaki wajib untuk membayar apa? Mahar al-mithal. Ini contoh wanita yang al-mufawwidhah tadi, yang menyerahkan urusan nikahnya kepada walinya. Walinya tanpa mahar. Ini pindah kepada mahar mithal. Kemudian yang keenam, ini yang juga pembahasannya panjang. Yang keenam, di situ ada syarat, ya, dalam akad nikah bahwasanya sebagian mahar untuk selain istri. Ada syarat sebagian mahar diberikan kepada selain istri. Misalnya kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada tantenya, kepada omnya, ya. Maka nikah sahih tetapi mahar tidak dianggap, mahar rusak. Karena menurut mazhab Syafi'i, mahar harus semuanya milik siapa? Istri. Itu kita bahas tadi di awal. Tidak ada mahar buat anak perempuan 50%, 50% buat bapaknya, enggak boleh. 100% buat sang wanita. Kalau ada syarat tersebut, maka mahar tidak dianggap rusak, maka harus kembali kepada mahar mithal. Di sini saya bacakan tanbih. Ini menurut mazhab Syafi'i. Syurut fi aqdin nikah ala thalathati aqsam. Persyaratan dalam akad nikah ada 3 model. Yang pertama, syarat yang sesuai dengan konsekuensi akad, seperti sang wanita atau walinya mempersyaratkan, kamu nikahi anak saya dengan syarat kamu menafkahinya. Ya sudah. Ini syarat enggak usah dibilang juga, Pak. Sudah jelas ya. Maka akad nikah harus menafkahi. Saya syaratkan agar kamu menggauli anak saya dengan cara yang baik. Ini enggak perlu dipersyaratkan. Ini syarat yang lagu, yang tidak ada maknanya, karena memang pernikahan mengharuskan demikian. Yang kedua, syarat yang menyelisihi konsekuensi pernikahan, tetapi tidak membatalkan akad nikah. Ya, kenapa? Karena syarat tersebut tidak terkait dengan tujuan nikah utama, itu al-wata', yaitu jima. Ya, kalau misalnya berkata, saya mau nikah dengan kamu dengan syarat saya tidak menjimaimu, ini tidak sah. Nikah tidak apa? Sah. Tapi kalau syaratnya, ya, kau nikahi saya boleh, kau menikahi saya boleh dengan syarat kau tidak boleh poligami, misalnya. Atau dia mengatakan saya nikahi kamu tapi saya tidak mau nafkah sama kamu. Ya. Ini masalah khilaf dengan para ulama, ya. Ya. Boleh enggak kalau seorang lelaki menikah kemudian istrinya mengatakan boleh kamu nikahi saya, atau walinya mempersyaratkan kau boleh nikahi putri saya dengan syarat kau tidak boleh mempoligami apa? Anak saya. Kata suaminya, saya terima. Kemudian setelah itu tahun depan dia poligami. Belum tahun depan, baru 6 bulan dia sudah poligami. Ini bagaimana? Maka menurut mazhab Syafi'i, nikahnya sah karena tidak terkait dengan jima, ya. Ini di luar apa? Jima, ya. Akan tapi syaratnya tidak dianggap, sehingga syarat tersebut syarat yang batil. Ini masalah khilaf. Sebenarnya mengatakan semua syarat yang boleh dikerjakan, hukumnya boleh, maka boleh dipersyaratkan. Contoh misalnya, seorang menikah dengan seorang wanita, kemudian wali berkata, kau boleh nikah dengan putri saya dengan syarat kau harus tinggal di Bandung. Saya tanya sama antum, boleh enggak seorang tinggal di Bandung? Boleh. Selama itu boleh, berarti bisa jadi apa? Syarat. Paham? Boleh enggak? Saya syaratkan kau nikah dengan putri saya dengan syarat kau harus kasih makan dia nasi. Jangan kasih makan roti, dia enggak bisa makan roti. Dia setuju. Boleh enggak seorang makan nasi terus? Boleh, berarti bisa disyarat. Taib. Kau boleh nikahi putri saya dengan syarat kau tidak poligami. Bolehkah antum hidup tanpa poligami? Boleh, berarti bisa jadi syarat? Bisa. Nah, sebenarnya ulama memandang semua yang boleh dipersyaratkan, jika kamu setuju harus dijalankan. Tapi mazhab Syafi'i beda. Ini dianggap syarat yang tidak berlaku. Ya, ini tidak berlaku. Yang ketiga, syarat yang membatalkan akad nikah
seperti dia mengatakan saya nikahi engkau dengan syarat saya tidak menggaulimu. Ini syarat langsung nikahnya batal, nikahnya batal. Tapi ini intinya kondisi-kondisi mahar al-mithal. Tapi kita masuk ke al-mut'ah. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Hah? Berapa? Berapa menit lagi? 7 menit. Cukup. Ini sudah ya? Sudah? Baik. Al-mut'ah. Al-mut'ah yang dimaksud al-mut'ah yaitu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya ketika diceraikan atau terjadi perpisahan. Al-mut'ah wajib dalam 3 kondisi. Al-mut'ah ini selain mahar, namanya al-mut'ah. Sama seperti nikah mut'ah, tapi mut'ah ini pemberian harta. Harta yang wajib diberikan oleh suami ketika terjadi perceraian, perpisahan. Ada 3 kondisi, Yang pertama dicerai setelah digauli. Cerai setelah digauli. Kemudian bertanya, Ustaz, ini ada khilaf juga di antara mazhab Syafi'i. Dicerai setelah digauli, ngapain kasih mahar? Ngapain kasih mut'ah? Dia sudah ambil mahar selesai. Ya. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah berdalil dengan keumuman ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin." Bagi wanita yang dicerai, maka ada mata, itu pemberian yang ma'ruf. Wajib bagi orang-orang yang bertakwa, bertakwa ya. Ada yang mengatakan tidak perlu ya, karena sudah dapat mahar ngapain dikasih lagi apa? Mut'ah. Ini khilaf sendiri di kalangan mazhab Syafi'i ya. Dan dicerai ini apakah talak bain atau talak raj'i ya? Bain atau talak raj'i, dua-duanya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Talak bain itu tidak kembali lagi, talak raj'i masih bisa kembali. Kalau talak raj'i, setiap kali mencerai maka dia kasih. Kemudian kembali lagi, cerai kedua kasih lagi, cerai ketiga kasih lagi ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar mut'ah ini tujuannya adalah untuk menenteramkan, menghibur hati sang wanita. Sehingga ketika terjadi perceraian tidak ribut-ribut, ada pemberian sebagai bentuk penghargaan. Sehingga tidak ribut-ribut, tidak ada dendam setelah itu ya. Diberikan kepada sang wanita. Kondisi yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, dicerai sebelum digauli ya. Sebelum digauli dan belum disebut mahar. Kemudian sebab perceraian dari dia, dari sang lelaki. Kenapa dari sang lelaki bayar mut'ah? Kalau dari sebabnya dari sang wanita, mahar gugur, sudah kita jelaskan, paham? Kalau wanita belum digauli, kemudian terjadi perceraian, sebabnya karena sang wanita dia yang ingin pisah, maka maharnya apa? Gugur. Tapi kalau lelaki yang menjatuhkan cerai, ya. Tunggu, ini yang kedua, mohon maaf, ini yang kedua tidak ada sebab perceraian. Sekedar dia, mohon maaf salah. Sekedar dia menceraikan sebelum digauli dan sebelum disebut mahar ketika akad. Ini juga bayar mut'ah. Yang ketiga baru yang tadi ya. Dicerai ya, dan sebab perceraian dari sang wanita, dari sang lelaki, dan sebab perceraian dari sang lelaki. Ya. Idza hukima bi firaqiha li zawjiha wa kana hadzal firaq bi sababin minhu. Ya. Maka kalau sebabnya adalah sang lelaki, maka hendaknya dia membayar mut'ah. Ini semua di luar mahar ya, di luar mahar. Ini tujuannya agar ketika wanita dicerai dia lebih terhibur hatinya ya, sehingga tidak terjadi pertikaian setelah itu ya. Adapun jumlah mut'ah ya,
maka jika dua pasangan sepakat pada jumlah tertentu, maka terima yang itu. Jika terjadi perselisihan, maka yang menentukan adalah hakim, ya. Hakim yang menentukan berapa kira-kira mut'ah yang pantas diberikan oleh sang suami kepada apa? Wanita ketika terjadi perceraian dalam 3 kondisi ini. Terakhir, penulis mengingatkan tentang bahayanya bermahal-mahalan dalam mahar, ya. Ya, karena bermahal-mahalan dalam mahar ini menyebabkan banyak mafsadah, kerusakan. Di antaranya banyak lelaki yang susah untuk menikah. Sehingga ketika para lelaki susah untuk menikah, akhirnya mereka menyalurkan syahwat mereka kepada tempat-tempat yang haram. Ya, ini yang pertama. Nah, mereka melakukan terjadi penyimpangan akhlak, ya, penyimpangan seksual, dan juga terjadi gay dan macam-macam karena mereka tidak apa? Menikah. Sehingga mereka mudah untuk ditarik pada penyimpangan seksual. Kemudian juga dengan mahar yang terlalu mahal, akhirnya banyak wanita yang jadi perawan tua. Ya, perawan tua, dan akhirnya mereka pun hidup setengah mati, menderita, tidak ada yang perhatikan. Terkadang di antara mereka ada yang keluar, menjual diri dan macam-macam, dan itu juga akibat dari mahar yang terlalu mahal sehingga menghalangi terjadinya pernikahan. Dan ini juga menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'dhaman nikahi barakatan aisaruhu mu'nah." Sungguhnya pernikahan yang paling berkah, yang paling mudah, ya, biayanya, yang paling mudah biayanya. Maka seorang berusaha untuk menikah dengan mahar yang wajar, putrinya bukan barang jualan, bangga dengan mahar yang mahal, mahar sekian miliar, sekian ratusan juta dibangga-bangga. Ini istri putri kita bukan untuk bangga-bangga. Kita ingin mencari suami yang saleh yang bisa memperhatikan putri-putri kita. Baik, demikian saja. Silahkan kalau azan baru kita buka tanya jawab, ya. Mau bertanya silakan. Allahu Akbar.
Tapi pertanyaan, kriteria ahli kitab pada zaman sekarang bagaimana? Pria muslim nikah dengan wanita Katolik, hukumnya bagaimana, sah atau tidak? Untuk anaknya masih ada peluang doanya terima atau tidak ya? Ahlul kitab yang kita tahu Nasara dan apa? Dengan Yahudi, dengan berbagai macam firqah-firqah mereka. Mereka tergolong apa? Ahlul kitab, yaitu maksudnya ahlul kitabain, yaitu ahlul Taurat dan ahlul Injil. Maka mereka adalah ahlul kitab dan boleh seorang lelaki muslim menikah dengan mereka, dengan wanita-wanita ahlul kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba. Kata Allah, dan halal bagi para lelaki muslimin, kaum muslimin, wanita-wanita dari ahlul kitab yang menjaga diri. Artinya kalau wanita tersebut wanita pezina ya jangan ya. Tapi kalau dia menjaga diri baik-baik maka boleh dinikahi. Dan di zaman Nabi SAW ahlul kitab juga sudah musyrikin, Yahudi sudah musyrik, Nasara juga sudah musyrik. Maka boleh bagi seorang lelaki muslim menikah dengan wanita Nasrani, apakah Protestan atau Katolik, maka nikahnya sah. Demikian juga nikah dengan wanita Yahudi, nikahnya juga sah. Untuk anaknya masih ada peluang doanya terima, maksudnya gimana? Anaknya kalau masuk Islam ya baik, kalau masuk agama Nasara maka harus didakwahi. Ustaz, saya yakin setelah nikah mampu membayar hutang. Apakah boleh berhutang untuk biaya pernikahan? Boleh ya, tidak ada masalah. Bahkan kalau ada yang mau menikah dan dia miskin, maka boleh dikasih uang zakat ya, untuk sebagaimana pernah kita bahas, boleh uang zakat selama menikahnya wajar, bukan berlebih-lebihan ya. Kita kasih uang zakat untuk dia nikah karena di antara kebutuhan primer seorang adalah menikah. Ya, maka boleh. Apakah mahar dapat diwariskan ke anak jika istri meninggal? Ya, diwariskan kepada ahli warisnya. Bukan cuma anak ya, kepada ahli warisnya. Apa ahli waris wanita tersebut? Siapa saja ya. Orang tuanya kayak anaknya kayak suami juga mendapat bagian ya. Izin bertanya Ustaz, bolehkah mahar itu umroh dengan niat agar suami mendapat manfaat akhirat? Dan apakah itu berlebihan? Ya, enggak, umroh oke, umroh paling berapa? 30 juta, 40 juta, 50 juta, boleh-boleh saja kalau sang suami apa? Setuju. Tapi harus jelas umrohnya, kapannya, travelnya, karena biayanya berubah-ubah. Artinya nominalnya harus jelas ya. Umroh dengan nilai sekian misalnya, entah kapan, tapi boleh-boleh saja karena itu adalah suatu yang bernilai, Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.